Nah, kita mulai nomor 1 ya. Nah, nomor 1 ini materinya mengenai teori hibridisasi. Nah, Bapak tidak akan langsung menjawab, tapi kita akan membahas soal ini, konsep-konsep apa saja yang harus kalian pahami, itu yang paling penting. Karena nantinya pada saat kalian UTBK bukan soal ini yang keluar, pasti soal lain. Tapi konsepnya bisa jadi sama, ya. Konsepnya bisa jadi sama. Soalnya bisa beda, tapi konsepnya nggak mungkin beda. Karena kan yang belajar kimia, buku-bukunya mungkin dipakai Raymond Cheng, Petrucci, James Brady, atau buku-buku yang lain yang adalah kimia-kimia dasar. Nah, jadi konsep dari nomor 1 adalah mengenai teori hibridisasi, ya, mengenai teori hibridisasi. Apa itu teori hibridisasi? Ya, ini yang akan kita bahas, teori hibridisasi. Nah, kita mulai dari ikatan senyawa ya. Senyawa itu adalah ikatan antar atom untuk mencapai kestabilan. Dulu Bapak pernah menjelaskan waktu kalian kelas 10. Jadi antar atom, misalkan oksigen dengan oksigen itu tidaklah stabil. Agar dia stabil, dia mengadakan suatu ikatan dengan unsur yang lain atau unsur sesama dia. Maka dia mengadakan ikatan dengan O membentuk O2. Nah, ikatan itu ada namanya ikatan ion, ada namanya ikatan kovalen. Nah, untuk teori hibridisasi ini itu menjurus ke ikatan kovalen atau ikatan valensi, ya, ikatan kovalen, tapi nanti kita lihat di konfigurasi elektronnya. Nah, misalkan adalah CH4 ya. Tadi di soal bukan CH4, tapi Bapak beri contoh dulu yang sederhana yaitu CH4. Ini ada CH4. Nah, CH4 ini dia adalah senyawa yang stabil karena antara C dan H sudah melakukan suatu ikatan kimia. Ya, antara C dan H sudah mengadakan suatu ikatan kimia. Ikatannya adalah ikatan kovalen. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana teori Lewis ini tidak sama dengan teori mekanika kuantum. Ya, sehingga ada suatu ilmuwan apa Bapak lupa namanya, menggunakan teori mekanika kuantum untuk menjelaskan teori valensi. Nah, oke, kita lihat dulu ya. CH4, C itu merupakan atom yang memiliki nomor atom 6. 6 ya. 2, 4 kan? Nah, sehingga kalau kita menggambarkan menggunakan teori Lewis, seorang ilmuwan dari Amerika, maka penggambarannya adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, menurut kaidah oktet atau duplet, C ini tidaklah stabil karena dia tidak sesuai dengan kaidah oktet, tidak memiliki valensi 8. Sehingga dia mengadakan suatu MOU ya, suatu ikatan dengan hidrogen. Hidrogen juga tidak stabil. Nah, mengadakan suatu ikatan dengan hidrogen yaitu ikatan kovalen. Jadi elektron pada C, elektron terluar pada C ini boleh digunakan oleh H. Boleh digunakan. Nah, sehingga AH ada 2 elektron. Boleh digunakan ya. Ingat, boleh digunakan bukan diberi. Ya, boleh digunakan. Misalkan Bapak memiliki pensil. Nah, ada yang menggunakan pensil Bapak atau tetangga Bapak. Tapi pensil itu tetap punya Bapak. Cuman boleh digunakan. Itu boleh digunakan. Nah, kalau dia di sini hidrogen sudah mencapai keadaan ini. Aduh, hujan lagi. Hidrogen sudah mencapai keadaan seperti helium yang memiliki nomor atom 2. Nah, helium kan stabil ya. Nah, seperti itu. Kemudian tambah lagi hidrogen yang lain. Hidrogennya ada 4. Nah, stabil kan? Nah, kemudian kalau kita lihat C-nya, jadi elektron pada hidrogen ini boleh digunakan pada C. Jadi tadi C yang ada elektronnya 4,
Sekarang jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Sehingga ini sesuai dengan kaidah oktet atau kaidah pada gas mulia yang memiliki elektron valensi 8. Stabil, selesai. Ya. Tapi tidak selesai sampai di sini. Karena kalau kita lihat pada mekanika kuantum, ya, teori yang lebih tepat daripada Rutherford, ya, kita lihat C-nya 6, 1 S2, ya, 1 S2, kemudian 2 S2. Nah, kemudian ini 2P2. Nah, kalau kita lihat pada teori ini, maka elektron yang tidak berpasangan hanya 2 saja. Berdasarkan aturan Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Nah, coba kita lihat di sini. Hanya 2 saja kan? Di sini yang tidak berpasangan. Kalau begitu, yang memungkinkan untuk berikatan cuma ini saja. Jadi C2H2. Nah, etilena. Tapi ini nggak ada. Atau bersifat radioaktif ya. Nah, C2H2. Kalau salah kan C2H2. CH2 ya. Nah, ini nggak stabil. Adalah suatu senyawa yang tidak stabil. CH2 adalah suatu senyawa yang tidak stabil. Nah, kenapa CH4 bisa ada? Sedangkan ini nggak bisa dijelaskan mengenai teori mekanika kuantum. Nah, kan seharusnya kan dia sendiri-sendiri kan. Berarti ini hanya harus satu masuk H. Harus satu juga masuk H. Lalu HH di sini boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kan bukan ikatan ini. H dengan H nggak boleh masuk sini. Itu gimana caranya? Itu dia. Nah, sehingga seorang ilmuwan memikirkan, ya, hebat ya, memikirkan sampai mendapatkan suatu teori, namanya teori hibridisasi. Nah, atau pembentukan orbital baru. Namanya adalah pembentukan orbital baru. Tunggu ya, baterainya habis. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah elektron itu bisa terjadi suatu peristiwa namanya eksitasi. Ya, bisa terjadi suatu peristiwa yang namanya eksitasi. Artinya elektron itu berpindah. Karena kenapa? Elektron itu bisa bergerak. Nah, elektron itu bisa bergerak, makanya dia bisa berpindah. Cuman perpindahannya bagaimana? Itu yang harus dijelaskan oleh para ilmuwan. Nah, perpindahannya seperti ini. Nah, ini ada S ya, 2S2. Nah, kita membahas pada kuantum utama 2 ya. Kuantum utama 2 yang di sini. Ini nggak perlu kita bahas, karena beda kuantum. Ini kuantum utama 1, ini utama 2. Nah, kita bahas kuantum utama 2-nya. Pada kuantum utama 2, ada namanya S2 dengan P2. Nah, ini penggambaran elektronnya. Nah, keadaan hibridisasi adalah keadaan di mana tingkat orbitalnya berubah. Karena diperlukan untuk mengadakan suatu ikatan. Ya, karena diperlukan untuk diadakan suatu ikatan. Jadi perubahannya seperti apa? Seperti ini. Nah, jadi mendekat ya. Ini S-nya, ini P-nya. Jelek ya. Nah, S-nya, P-nya ini tergabung jadinya. Tergabung namanya apa, Pak? Hibridisasi. Terhibrid ya.
terbentuk orbital baru. Nah, makanya yang kita pelajari sekarang adalah hibridisasi, ya, terhibrid dia. Nah, jadi elektron pada S ini berpindah ke P. Nah, sehingga yang tadi dia berpasangan jadi sendirian. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi S, P, P, P. Sehingga ini menjadi sp3. Nah, jadi yang tadi S dan P sekarang terhibrid menyatu jadi sp3. Ya. Sehingga H bisa masuk. H bisa masuk ke sini, yang ke S, bisa masuk ke P juga, bisa masuk ke P yang kedua, bisa masuk ke P yang ketiga. Nah, sehingga jelas bahwa senyawa ini stabil secara mekanika kuantum. Ya, jelas bahwa senyawa ini stabil secara mekanika kuantum. Itu dia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai teori hibridisasi. Teori dasarnya ya. Enggak ada? Ya. Tadi itu yang atas melanggar hukum teori kuantum kenapa? Oh, yang di atas, yang S22P2 nih. Ya. Ini tidak bisa menjelaskan kenapa CH4 bisa terbentuk. Karena yang tidak berpasangannya hanya ada 2. Sedangkan ikatan yang terjadi ada 4 kan? Ini nggak bisa menjelaskan kan? Sama seperti gini. Rutherford tidak bisa menjelaskan kenapa elektron itu tidak bisa jatuh ke dalam inti atom, pada elektron itu bergerak. Itu kan yang ditanyakan oleh para fisikawan kan terhadap Rutherford. Rutherford nggak bisa jawab. Akhirnya yang jawab adalah Niels Bohr, muridnya Rutherford. Nah, kenapa tidak bisa jatuh? Karena pergerakan elektron itu pada paket-paket energi tertentu yang dijelaskan mengenai spektrum hidrogen. Itu dia. Itu penjelasan. Sama seperti ini. Nah, kalau dilihat secara mekanika kuantum, ini kan hanya 2 elektron saja yang tidak berpasangan. Lah, kenapa bisa CH4 bisa terbentuk dan stabil juga? Masuk nggak ke dalam pikiran kalian? Masuk, Pak. Masuk ya. Nah, maka seorang ilmuwan, Bapak lupa namanya Pauling atau apa itu, nah, membuat suatu teori, kenapa bisa stabil? Karena terjadi orbital baru. Ya, karena terbentuk orbital baru, namanya orbital terhibrid. Nah, terhibrid itu yang tadi di sini. Yang tadi S dan P-nya pisah, kemudian terhibrid agar terjadi suatu ikatan untuk mencapai kestabilan, ya terbentuklah sp3, yang mana S dan P-nya itu semuanya tidak berpasangan. Jadi elektronnya ini mengalami eksitasi, perlompatan. Elektron pada S ini mengalami eksitasi perlompatan ke P yang ketiga. Nah, setelah dia berada di sini, baru terbentuk orbital baru. Seperti itu ya. Paham ya penjelasan apa mengenai teori hibridisasi ini? Walaupun nanti kalian akan untuk membahas soal nomor 1 ini tidak cukup ya. Tidak cukup hanya penjelasan dasar aja. Nah, ada penjelasan lanjutan untuk menjawab soal nomor 1 ini. Nah, pada soal nomor 1 ini ada 3 unsur. Nah, cara membacanya, kalian tidak bisa membaca seperti ini. Ya, S berikatan dengan C. C berikatan dengan N. Ada minusnya. Minusnya di mana? Apakah di N, C, atau S? Nah, itu yang harus hati-hati ya. Hati-hati. Oke. Tapi itu tidak perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas adalah ikatan yang terjadi pada C dan N. Itu yang perlu kita bahas. Ikatan yang terjadi antara C dan N. Di sini dikatakan orbital hibrida yang digunakan untuk berikatan oleh atom N adalah
apakah dia sp, apakah terbentuk orbital baru sp, atau sp2, atau sp3 yang seperti CH4 itu sp3, kemudian sp3d atau sp3d2, itu yang ditanyakan. Nah, untuk contoh yang tadi Bapak berikan itu adalah sp3. Itu contohnya. Tetapi apakah jawabannya sp3? Belum tentu kan? Karena kalian tidak mengetahui sp itu seperti apa. Kalian nggak tahu kan? sp2 itu seperti apa, Pak? Kemudian sp3d seperti apa? sp3d2 seperti apa? Nggak tahu kan? Nah, sekarang Bapak akan memberitahukan ke kalian pemahaman mengenai SP. SP2, SP3D, dan SP3D2. Sehingga kalian tahu. Nah, setelah itu kalian bisa menganalisis sebenarnya atom M ini apakah masuk ke SP3, SP2, SP, SP3D, atau SP3D2. Nah, itu yang Bapak harapkan nantinya. Nah, SP3 sudah. Sekarang kita akan masuk ke SP ya. Akan masuk ke SP. Oke, silakan Faris ya. Bapak hapus ya. Sekarang kita menuju ke SP. Tadi SP3. Sekarang SP salah satunya unsurnya adalah BeCl2 ya. Unsurnya adalah BeCl2. Berilium. Nah, berilium itu adalah unsur golongan 2A. Beli mangga campur bawah rambutan ya, berilium ya. Dia memiliki nomor atom 4. Nah, oke, kalau kita mengadakan suatu konfigurasi elektromekanika kuantum itu 1s2, 2s2. Nah, ini kalian jangan lupa ya teori-teori ini ya. Kalau tidak paham silahkan diulang video Bapak yang pernah Bapak berikan dulu, atau kalian tanya ke Bapak bisa langsung, tanya ke Pak Boy bisa langsung, karena akan dipakai pada saat kalian SBMPTN ya, teori-teori seperti ini. Nah, oke, kemudian bagaimana dia membentuk Cl2 padahal dia penuh dua-duanya? Ya, penuh kan? Nah, di sini Cl-nya ada 2. Bagaimana bisa masuk Cl-nya? Enggak, di sini. Nah, oke. Jadi kan nggak ada tempat kan intinya kan, nggak ada tempat untuk masuk kan. Tetapi senyawa ini ada, itu dia. Tetapi senyawa ini ada, berarti harus ada penjelasan kan. Senyawa ini ada, stabil, tetapi tidak bisa dijelaskan menggunakan mekanika kuantum. Berarti harus ada penjelasan tambahan. Oh, rupanya terjadi hibridisasi. Nah, pada BE ini bocor Bapak nih. Tunggu ya. Bapak geser dulu. Oke, udah. Bocor lagi. Nah, pada BE dia terhibridisasi ya. Dia terhibridisasi BE. Nah, elektron pada S ya, elektron pada S ini berpindah pada P. Nah, jadi sebenarnya pada kuantum utama kedua ini, Bapak ingatkan kalian kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ini 1S, 2S. Ada 2P kan? Nah, ada 3S kan? Ada 3P kan? Ada 3D kan? Nah, kita membahas di sininya. Nah, karena elektron terluar itu berada di sini. Nah, artinya elektron pada S ini memungkinkan berpindah ke P. Ya, memungkinkan berpindah pada P. Nah, karena dia tereksitasi, ya, tereksitasi. Nah, jadi elektron yang di S ini pindah, ya, pindah ke P. Nah, ini S, ini P-nya.
Cuman yang P yang dipakai hanya satu saja, jadi SP. Sehingga Cl ini bisa masuk ke sini. Cl ini juga bisa masuk lagi ke sini. Nah, jadi ini hibridisasi SP. Nah, oke ya. Hibridisasi SP ini. Aduh, rumah Bapak bocor lagi. Pindah dulu lagi. Nah, oke ya. SP sudah jelas atau perlu ada pertanyaan tentang SP? SP3 sudah kan? Tinggal SP2. Sudah jelas ya SP ya? Nah, sekarang bagaimana dengan SP2? Nah, SP2. Apa beri contoh lagi nih, SP2. SP2 itu contohnya adalah BF3 ya. Boron trifluorida ya, jangan salah arti ya, BF3 ya. Ini boron trifluorida namanya. Boron trifluorida BF3. Nah, B itu adalah unsur yang terdapat pada golongan 3A. Nah, B itu memiliki nomor atom 5. Sehingga kita konfigurasi 1s2, 2s2, 2p1. Nah, tapi F-nya ada 3. Nah, ini permasalahan kan? Nah, ini penuh di sini. P-nya ada 1. Berarti cuma satu ikatan dong, Pak. Nah, permasalahan di sini. Maka terjadi eksitasi sehingga terhibrid lagi dia. Menyatu lagi dia. Nah, 1, 2, 3. Sehingga F-nya bisa masuk. 1, 2, 3. Nah, ini namanya hibridisasi S. Ini kan S kan? P-nya ada 2. P2. Nah, jadi SP2. Ini dia. Nah, ini adalah bentuk SP2. SP sudah Bapak jelaskan. SP2 sudah Bapak jelaskan. Kemudian SP3 Bapak sudah jelaskan. Nah, apakah ini berhubungan SP3D? Tidak. Untuk jawaban yang nomor 1 ini tidak berhubungan dengan SP3D. Bapak nggak akan lanjut ke SP3D, tapi Bapak akan lanjut ke pembentukan kalau dia ikatan rangkap 2 itu gimana, Pak? Ya. Ikatan rangkap 2 itu gimana? Karena pada soal ini tidaklah sama dengan soal yang tadi Bapak beri contoh. BCl2 atau BF3. BeCl2 atau BF3 ataupun CH4. Pada BeCl2 yang tadi, Bapak lihat kan ya. BF3 atau BeCl2 atau CH4 semuanya adalah ikatan tunggal. Ya. Semuanya adalah ikatan tunggal. Bukan rangkap, ya, bukan rangkap, tapi itu adalah ikatan tunggal. Sedangkan pada soal ini adalah ikatan rangkap 2. Ini ikatan rangkap 2, bukan ikatan tunggal. Kalau ikatan tunggal tadi kan sudah tahu ada SP, SP2 dengan SP3. Kalau ikatan rangkap 2 itu gimana, Pak? Nah, kita akan memberikan contoh pada C2H2. Aduh, itu Bapak bahasa juga. Oke, kita akan memberikan contoh C2H2 ya. Nah, ini dia. Ini adalah C2H4 ya. Nah, dulu pernah Bapak ajarin kalian C2H4 adalah golongan alkena. Pak Boy mungkin pernah ajarin kalian, alkena itu adalah ini etena ya. Etena. Kan CN H2N H2N ya. CN H2N. Jadi CN-nya 2, hanya 4. CN H2N. Nah, ini ada etena. Etena ini adalah rangkap 2.
Jadi kita lihat bentuknya adalah C, nah, H, H, H. Nah, di sini ada rangkap 2. Nah, ini bagaimana cara menjelaskannya? Oke, penjelasan mengenai ini gimana caranya? Oke, ya. Cara menjelaskannya adalah kita lihat di C. Di C itu ada tiga ikatan kan? 1, 2, 3 kan? Nah, berbeda dengan CH4. Nah, CH4 berbeda. Nah, berbeda dengan CH4. CH4 ada 1, 2, 3, 4. Ya. Sehingga kalau kita jelaskan cara mekanika kuantum, ini bisa adalah S. Contoh ya, misalkan ini adalah S, ini P1, ini P2, ini ada P3. Maka ini disebut dengan SP3. Jadi ada 4 bagian dari C yang dipakai untuk berikatan. Ya, Pak, ulangnya lagi ya. Ada 4 bagian dari C untuk berikatan. Nah, S1, P-nya 3. Jadi 4 kan? Jadi 4 ikatan. Nah, kalau di sini ada 1, 2, 3. Itu gimana, Pak? 1, 2, 3. Nah, karena ada 3, ini tidaklah sama SP3. Ya, ini tidaklah sama SP3. Tetapi ini menjadi SP2. Oke? Ini menjadi SP2. Nah, kok bisa gitu, Pak? Ini penjelasannya. Nah, jadi tadi kan dia C kan, jadi kita fokus ke C. Jadi kan gini. Kalau dia ini apa namanya itu terhibridisasi menjadi SP3, ya. Kalau dia terhibridisasi menjadi SP3, ya. Oke. Ya. Nanti kita hubungkan ke teori valensi ya. Jadi S dengan P-nya ini saling ada 1 elektron yang berikatan. Nah, sehingga ini terbentuk 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Sehingga namanya adalah SP2. Sini. Nah, kalian pasti bingung kan? Yang 1 elektronnya kemana, Pak? 1 elektron di sini. Nah, 1 elektron di sini terbentuklah ikatan sigma. Nah, ini juga mungkin perlu waktu ya penjelasan mengenai teori ikatan sigma dengan pi ya, ikatan pi dan ikatan sigma. Mudah-mudahan bisa terjelas di sini. Gimana ya? Bapak coba cari ini ya, cari di Google ya. Jadi cari di Google dulu Bapak, supaya tergambarkan oleh kalian. Ikatan sigma dan ikatan pi. Oke, di mana sigmanya?
Oke, ini nggak jelas. Oke, ini ada. Mudah-mudahan Bapak bisa jelasin ya dengan gambar ini. Nah, oke, kalian fokus di sini ya, di YouTube ini, di YouTube, di Google ini. Nah, di sini ada, ini adalah C2H2 ya. Walaupun C-nya nggak tertulis, ini adalah C. Ini adalah C. Ya. Nah, C ini berikatan dengan C. Kemudian dia berikatan dengan H. Kita fokus ke C yang pertama aja, C yang pertama. Pada C yang pertama, kenapa dia bisa berikatan dengan H? Karena telah terbentuk sp2. Jadi hanya ada 3 bagian ya. Hanya ada 3 bagian yang berikatan. Sebenarnya hanya ada 3 bagian yang berikatan, tetapi secara sigma. Nah, ini namanya ikatan sigma ini. Atau namanya tumpang tindih ya, tumpang tindih. Nah, kemudian yang rangkapnya itu terletak di sini. Terletak di sini, dia tidak membentuk ikatan sigma. Ya, dia tidak terbentuk ikatan sigma, tetapi dia terbentuk ikatan pi. Nah, dia terbentuk ikatan pi. Nah, penggambaran gimana gini? Kalau ikatan sigma itu ujung ketemu ujung terkait, ya. Jadi misalnya ini C ketemu C terkait. Nah, berikatan. Nah, kemudian H dengan C terkait juga. Nah, seperti itu. Tetapi kalau ikatan sigma, dia yang ketemu nempel itu adalah ini sisi-sisinya, sisi kiri, sisi kanan. Nah, ini berikatan. Sisi kiri, sisi kanan itu berikatan. Nah, tapi ikatannya itu tidak sekuat dengan ikatan sigma. Ya, ikatan pi ini tidak sekuat dengan ikatan sigma. Oke. Nah, Bapak berikan contoh gambar lain. Mudah-mudahan ada di sini. Nah, cuman yang dapatnya adalah terjadi ikatan sigma dan ikatan pi. Dan ikatan yang terhitung pada C2H2 itu adalah ikatan sigma. SP2-nya itu ikatan sigma. Nah, yang ikatan pi-nya itu tidak terhitung. Nah, ini dia nih. Nah, jadi yang warna ungu-ungu nih, ungu-ungu ya, ini adalah ikatan sigma. Ya, jadi di ujung ketemu ujung, ya. Ujung ketemu ujung itu ikatan sigma. Nah, sedangkan pada rangkap 2 itu ada 2 ikatan. Ikatan sigma dengan ikatan pi. Nah, di sini ikatannya ikatan pi nih. Ikatan pi adalah ikatan kimia kovalen yang 2 cuping. Nah, cuping kalian juga belum ini ya. Gini, 2 orbital atom yang berelektron tunggal bertumpang tindih dengan 2 cuping orbital atom lainnya yang juga berelektron tunggal, hanya terdapat 1 bidang simpul dari orbital melewati 2 titik. Intinya gitu. Jadi intinya adalah bahwa ketika terjadi ikatan rangkap 2, ikatan yang kedua itu tidak sekuat dengan ikatan yang pertama. Ikatan kedua itu adalah ikatan pi, sisi ketemu sisi. Nah, yang terhitung pada hibridisasi itu hanya ikatan sigma. Oke? Yang terhitung pada hibridisasi itu hanya ikatan sigma yang terhitung. Nah, yang lain lagi mana ya? Nah, ini dia nih. Nah, ini dia. Nah, jadi ikatan C dengan C, ikatan tunggalnya ini adalah ikatan sigma. Ketika ikatan rangkap 2 terbentuk, dia sisi ketemu sisi. Jadi kadang ada magnet gitu. Nah, tapi dia tidak sekuat dengan C dengan C. Nah, maka dikatakan ikatan rangkap 2 itu ada ikatan tak jenuh.
yang bisa dipotong. Dan dia menjadi ikatan jenuh pada C karbon jenuh, nah itu lebih kuat ikatan sigma. Nah, hubungannya dengan hibridisasi, yang terhitung di hibridisasi itu hanyalah ikatan sigma. Ya. Yang terhitung pada hibridisasi itu hanyalah ikatan sigma, bukan ikatan pi. Begitu. Itu yang ingin Bapak beritahukan ke kalian. Nah, jadi C2H2 ini C-nya kan ikatan rangkap kan, berarti ada dua ikatan, sigma dan ikatan P. Jadi ketika rangkap itu terjadi, kalian harus paham ada dua ikatan di sini, ikatan sigma dan ikatan P. Nah, hibridisasi itu tidak menghitung ikatan P. Oke? Hibridisasi itu tidak menghitung ikatan pi, dia hanya menghitung ikatan sigma. Ya, dia hanya menghitung ikatan sigma. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin belum paham, karena agak ribet ya memang. Silakan. Sambil Bapak share ya, yang belum hadir. Apakah ada pertanyaan, Bapak? Oke, nggak ada ya pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan bahas soalnya. Karena itu ikatan rangkap 2. Apakah itu SP, SP3, SP2? Nah, itu yang akan kita bahas. Ini adalah SCN, ada positif, ada ionisasi, terionisasi di sini. Nah, orbital hibrida yang digunakan untuk berikatan oleh atom N adalah apa? Itu pertanyaannya. Hapus. Nah, pertanyaannya adalah S, C, rangkap 2, N minus. Kan kita yang ditanyakan N-nya kan? Bukan C dan S-nya kan? N-nya. N itu kita harus tahu dia adalah golongan 5A. Ya. Dia adalah golongan 5A. Dia memiliki nomor atom 7. Jadi 2 dengan 5 atau 1s2 2s2 dengan 2p3 ya. 1s2 2s2 dengan 2p3. Jadi kalau penggambarannya adalah seperti ini. Satu, dua, tiga. Oke ya. 1, 2, 3. Nah, N ya. N itu kita fokus ke N-nya bukan ionnya ya. N itu dia berikatan dengan C. Ya, dia berikatan dengan C. Ingat, N itu dia berikatan dengan C di sini. Nah, karena dia berikatan dengan C saja, tidak dengan unsur yang lain. Nah, jadi kalau dia ada 3 tempat, ya,
3 tempat berarti ini harus didegradasi, ya. Harus dihilangkan. Berarti ada yang menjadi ikatan pi di sini. Nah, oke, misalkan kita hitung gini. Ada 1 elektron masuk. Nah, jadi ini nggak terhitung. Hilang. Nah, kemudian bagaimana dengan yang satunya lagi? Nah, oke. Jadi yang untuk ini, nah, kita harus mengadakan suatu hibridisasi di sini. Nah, bentuknya adalah SP jadinya. Ya. Bentuknya adalah SP. Nah, satu orbital ini menjadi ikatan pi. Ikatan pi di sini. Nah, S-nya ini adalah apa namanya itu? Apa itu namanya? Pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, ini menjadi PEB. Nah, PEI-nya hanya ini saja, P-nya saja. PEI-nya hanya P-nya saja. Ini jadi pasangan elektron bebas. PEI-nya ini menjadi ikatan. Elektron yang di samping ini menjadi pi-nya. Nah, N-nya berikatan ion. Jadi ada elektron masuk. Oke. Kita gambar di sininya. Nah, kita gambar titik-titik dulu ya, supaya lebih paham lagi. N itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia berikatan dengan C. Oke. Ini kan. Satu elektron masuk untuk menyempurnakan N. Jadi dia stabil. Ya, maka ini N-. Jadi ada satu elektron masuk untuk menyempurnakan N. Ini bebas. Ya, ini jadi bebas. Nah, satu pasangan itu mengalami ikatan pi. Ikatan sorry, Pak. pi. Ya, Pak, kenapa? yang Ya. N itu titiknya ada berapa, Pak? Ada 5. Karena dia golongan 5A. Coba golongan 5 kan nitrogen, fosfor, arsen, Bi kan? Sb, Bi ya. Nah, nitrogen, fosfor, arsen, antimon, Bi. Jadi kalau kalian masih lupa mengenai golongan, kalian bisa melihat tabel periodik. Tetapi pada saat kalian SBMPTN itu tidak diberikan tabel periodik. Jadi harus dihafalin ya. Bapak harapkan dulu pernah Bapak sampaikan, Bapak harapkan juga sekarang juga dihafalkan gitu. Nanti golongan 1A misalkan hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Golongan 2A berilium, magnesium, kalsium, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Golongan 3A boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Golongan 4A karbon, silikon, germanium, timah, C, Si, Ge, Pb ya, plumbum ya. Nah, golongan 5A nitrogen, fosfor, arsen, antimon, Bi. Golongan 6A oksigen, belerang, selenium, polonium. Nah, itu dihafalkan golongan A ya. Golongan B nggak masalah, nggak dihafalkan. Nggak masalah, nggak dihafalkan. Tapi golongan A itu harus dihafalkan. Nah, oke. Satu elektron ini menyempurnakan jadi ion. Ini menjadi PEB, pasangan elektron bebas. Dan biasanya terjadi di sini, di S. Nah, makanya S-nya tetap Bapak tulis. Nah, P ini satunya ikatan pi. Ikatan pi itu tidak dihitung. Ya. Jadi berarti berada di sini ikatan pi-nya. Nah, kemudian yang ikatan sigma ini yang dihitung. Nah, ini ikatan sigma.
Nah, sehingga jawabannya adalah SP. Gitu. Ya. Jawabannya adalah SP. Jawabannya A. Nah, SP3D nggak mungkin. Kenapa? Karena kuantum 2 itu nggak ada D. E juga nggak ada. Nah, Bapak kembali ingatkan untuk kuantum ya. Nah, di sini aja digambarkan. 1, 2, 3, 4, 5 kan? 1S. 1P ada nggak? Nggak ada 1P. 2S. 2P ada nggak? Ada 2P. 3S. 3S ada. 3P ada. 3D ada. 3F nggak ada. 4S ada. 4P ada. 4D ada. 4F ada. Maka ini kita nggak mereka tadi jawaban D itu salah. Kenapa? Karena di kuantum utama kedua itu nggak ada D. D itu nggak ada. Maka salah. Tinggal 3 kan? Nah, 3 tadi penjelasan ini. Itu dia. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya. ini tuh pelajaran kelas berapa? Kelas 10. 10. Tapi belum diajarin kan? Karena agak ribet nih. Teori hibridisasi. Nah, kalian bisa membuka-buka lagi pembelajaran kelas 10 teori hibridisasi. Ya. Nah. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2 ya, mengenai mekanika kuantum. Pertama, Bapak akan jelaskan dulu soalnya seperti apa. Di sini dikatakan, konfigurasi elektron atom X pada keadaan tereksitasi adalah Ne, 3s2, 3p2, 4s1, 3d1. Ya. Ne, 3s2, 3p2, 4s1, 3d1. Konfigurasi elektron atom tersebut pada keadaan dasar adalah apa? Oke. Bapak akan jelaskan dulu apa itu keadaan tereksitasi. Ya. Apa itu keadaan tereksitasi? Nah, Bapak berikan contoh. Contohnya adalah BE ya. BE itu memiliki nomor atom 4. Jadi kita 1s2, 2s2. Oke, ini ada pertanyaannya. Pak, itu sigma male bukan? Maksudnya gimana sih? Male itu apa male? Nggak jadi, Pak. Nggak jadi, Pak. Nggak jadi ya. Iya, Pak. Apa ngerti male itu apa ya? Oke, kita lanjut ya. BE itu 4. 1s2, 2s2 ya. Nah, pada berilium ini adalah keadaan dasar. Apa? Jelaskan dulu keadaan dasar. Keadaan dasar itu adalah keadaan konfigurasi sesuai aturan Aufbau. Aufbau, silakan kalian buka lagi video Bapak. Larangan Pauli dengan aturan Han. Ini ada keadaan dasar ya. Bapak nggak ngulang-ngulang lagi ya. Tapi kalau misalkan kalian pingin, silakan jawab di Bapak. Ntar Bapak jelaskannya. Atau kalian bisa lihat video Bapak mengenai 3 aturan ini. Aturan Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Han. Nah, bentuknya adalah ini. Tuh, maksud Bapak seperti itu. Bentuknya adalah ini. 1s2, 2s2. Nah, kemudian keadaan tereksitasi adalah keadaan di mana suatu atom menerima energi. Ya, menerima energi sehingga elektronnya itu melompat. Ya. Sehingga elektronnya itu melompat ke kulit selanjutnya. Nah, maksudnya gimana, Pak? Gitu. Misalkan BE 4, dia tetap 4. Kemudian konfigurasinya menjadi 1s2, 2s1 dengan 2p 2p1. Ini adalah keadaan tereksitasi. Ya. Karena elektronnya itu melompat ke subatom selanjutnya dikarenakan adanya energi. Eksitasi itu adalah energi yang masuk membuat elektron melompat.
Itu eksitasi. Artinya ini bukan keadaan dasar. Keadaan dasar itu adalah keadaan sesuai dengan aturan Aufbau, larangan Pauli dengan aturan Han. Sehingga untuk soal ini menjawabnya adalah ini bukan keadaan dasar. Jadi kita diminta membuat keadaan dasarnya. Kalau kita diminta membuat keadaan dasarnya, kita harus tahu berapa nomor atomnya atau berapa jumlah elektronnya. Itu dia. Nah, kita hitung dari sini ya. Ne itu nomor atomnya berapa? Dia tahu nggak? Ne berapa nomor atomnya? Hmm? 8 ya, Pak? Ne golongan 8A, tapi nomor atomnya bukan 8. Berapa nomor atomnya? Neon, helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Neon golongan berapa? 10, Pak. 10. 10 ya? Oke, 10 kan? Nah, Ne itu elektron valensinya. Nomor atomnya 10 atau elektronnya 10 ya. Nah, tambahin aja 10 tambah 2, 12. 12 tambah 2, 14. 14 tambah 1, 15. 15 tambah 1, 16. Jadi kita tuh disuruh untuk mengkonfigurasi suatu unsur yang memiliki nomor atom 16. Ya, suatu unsur yang memiliki nomor atom 16. Ini kan 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 10, 16. Ya. Nah, ya udah konfigurasi aja nomor atom 16. Kita anggap X ya, X. 16. Konfigurasi aja 1S2, 2S2, 2P6, nah, 3S2, 3P4. Udah selesai kan? Ini kan Ne nih. Jadi bisa ditulis Ne, 3S2, 3P4. Ini jawabannya. Udah selesai. Jawabannya adalah B. Selesai kan? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita masuk materi kelas 12 ya, elektrolisis. Tadi coret-coretannya mau lihat, Kang? Oke. Saat ini recordingnya bisa dilihat di mana? Nanti ini kan Bapak rekam di laptop Bapak kan? Nanti Bapak akan upload ya. Upload di YouTube Bapak ya. Ntar Bapak share ke wali kelas kalian, Pak Hakim ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum Bapak masuk ke elektrolisis pelajaran kelas 12. Elektrokimia ya, elektrokimia. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, Bapak akan menjelaskan pelajaran kelas 12. Ini soal nomor 3 nih. Elektrolisis larutan yang mengandung ion WO42- selama 965 detik menghasilkan 0,005 mol logam wolfram di katoda. Kalau kalian baca semua, puyeng. Jadi harus dianalisis satu-satu. Konsep dasarnya kalian harus tahu. Nah, pertanyaan adalah, besarnya arus yang digunakan dalam elektrolisis ini adalah, jadi intinya soal ini, ada suatu reaksi kimia karena adanya listrik ya. Oke, Bapak ulangi lagi ya. Ada suatu reaksi kimia karena adanya listrik. Nah, kita suruh hitung kuat arusnya berapa gitu. Nah, listrik kan berhubungan dengan kuat arus ya, atau I ya. Nah, kita disuruh hitung itu. Nah, oke.
Penggambarannya gini, Bapak ingin menggambarkan kalian. Atau ada ini ya. Kalau nggak salah ada modulnya ya. Elektrolisis. Kayaknya ada elektrolisis. Elektrolit. Bapak cari dulu ya, supaya kalian dipegangan. Nah, ini dia nih. Ini yang untuk menjawab soal nomor 3, kalian harus paham ini. Elektrolisis. Ya. Ini ada hubungan dengan redoks juga, cuma nanti Bapak akan membahasakan supaya ini mudah diserap oleh kalian. Nah, jadi gini. Ada reaksi namanya reaksi spontan. Nah, ada juga reaksi namanya tidak spontan. Ya. Jadi reaksi itu ada dua, reaksi spontan dengan reaksi tidak spontan. Bedanya apa, Pak? Kalau reaksi spontan, antum tidak memerlukan energi tambahan supaya terjadinya reaksi. Ya perlu. Contohnya antum beli natrium di toko kimia, antum masukin ke air, pasti bereaksi dia. Nggak perlu antum tambahkan energi tambahan, pasti dia bereaksi. Itu namanya reaksi spontan. Nah, reaksi tidak spontan adalah reaksi di mana kita perlu energi dari luar. Kan pernah kalian sudah belajar kan tentang termokimia kan, ada namanya lingkungan, ada sistem kan. Nah, supaya terjadi reaksi, lingkungan memberikan sesuatu ke sistem. Itu namanya endoterm kan, endoterm. Nah, kalau ini energinya bisa yang lain, tidak hanya panas. Misalkan salah satunya adalah listrik. Jadi listrik itu adalah suatu bentuk endoterm, cuman energinya bukan panas, tapi energinya adalah listrik. Nah, energi kan sesuatu yang umum, tetapi bentuknya itu bisa berbagai macam. Salah satu panas, listrik, cahaya. Nah, ini listriknya, maka namanya elektrolisis. Tuh. Nah, ini tidak spontan. Misalkan gini, antum ingin menghasilkan hidrogen, oksigen dari air. Bisa nggak? Bisa. Antum bisa menghasilkan oksigen, hidrogen dari air. Tetapi memerlukan energi, dan energinya bukan panas, bukan dipanaskan di menggunakan cerek, tidak. Kalau antum panaskan menggunakan cerek, itu hanya melepaskan gaya antar molekulnya, antar molekul ya. Tetapi kalau antum ingin melepaskan antar atomnya, antum harus berikan listrik, ya. Maka akan terbentuk dua gas, gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, itu namanya reaksi tidak spontan. Ya, itu namanya reaksi tidak spontan. Nah, maka di sini ada dipicu oleh adanya arus listrik. Jadi reaksinya itu ada pemicunya. Nah, pemicunya adalah arus listrik. Oke. Kalau kita berhubungan dengan arus listrik, pasti kita berhubungan dengan kuat arus, dengan tegangan, ya, dengan misalkan hukum Coulomb. Nah, sehingga ini dihitung oleh seorang ilmuwan namanya Michael Faraday. Maka ini juga namanya hukum Faraday ya, hukum Faraday.
Nah, jadi menemukan adalah Faraday. Michael Faraday. Seorang ilmuwan fisika, dia juga mempelajari kimia. Apa yang ditemukannya yang berarti itu adalah satu F, namanya ya F ya, sama dengan 1 mol elektron. 1 mol elektron itu sama dengan 96.500 coulomb. Artinya kita bisa menghitung berapa mol dari elektron. Itu yang ingin Bapak sampaikan. Ya, kita bisa menghitung mol dari 1 elektron karena 1 mol elektron itu sama dengan 96.500 coulomb. 96.500 coulomb itu kita bisa hitung dari arus listrik atau tegangan, ya, arus listrik atau tegangan. Oke, kita berhubungan dengan rumus ya. Nah, ini dia. Mol elektron itu sama dengan coulomb dibagi Faraday. Mol elektronnya itu. Jadi, nah kan 1 mol elektron sama dengan 96.500 coulomb kan? Sama dengan 1 F. Jadi kalau menghitung 1 F atau 1 mol elektron, ini rumusnya seperti ini. Nah, ini rumusnya seperti ini. Kok seperti itu, Pak? Nah, ini. Seperti yang sudah pernah yang kalian pelajari di fisika, muatan listrik adalah sejumlah arus listrik atau ampere yang mengalir pada waktu tertentu yang dirumuskan dengan Q sama dengan I kali T, ya. Jadi coulomb itu bisa dihitung dari waktu dan kuat arus. Ya. Dari waktu dan kuat arus. Nah, kita lihat di soal ini. Soalnya. Nah, oke. Di sini waktunya ada nggak di soal ini? Ada nggak kira-kira? Ada kan? Waktunya kan? 965 detik waktunya. 965 detik. Nah, cuman antum mikir lagi kan, hubungan dengan 0,005 mol logam itu gimana, Pak? Padahal tadi perhitungan dari detik itu hubungannya adalah coulomb. Coulomb itu hubungan ke mol elektron, bukan mol dari logam. Ya. Bukan mol dari logam wolfram, tapi mol dari elektron. Oke, itu. Nah, ditanyakan adalah besarnya arus yang digunakan kalau waktunya adalah 965 detik. Kuat arusnya berapa? Nah, T-nya sudah ada, ya. T-nya sudah ada di sini. Tinggal kita cari Q-nya. Volumenya gimana untuk menghitung I. Nah, ada nggak rumus lain untuk menghitung coulomb? Itu kan? Nah, rupanya ada rumus lainnya. Mol elektron sama dengan I kali T dibagi 96.500. T-nya sudah dapat 965. I-nya itu yang dicari. Mol elektronnya kita nggak tahu. Nah, jadi kalian nggak boleh langsung memasukkan, nih, kalian nggak boleh langsung memasukkan, oh Pak, berarti kita pakai 0,005 mol dong. Tidak bisa seperti itu. Kenapa nggak bisa? Karena 0,005 mol itu bukanlah mol dari elektron. Ya. Mol 0,005 itu bukanlah mol dari elektron, tapi itu adalah mol dari logam wolfram. Lalu bagaimana menghitung mol elektron? Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana kita menghitung mol dari elektron? Jadi nggak bisa langsung. Oke. Untuk mengetahui bagaimananya, nah kita harus memahami kimianya di sini.
pemahaman kimianya di sini. Nah, ada suatu larutan mengandung ion WO42-. Ya, larutan mengandung ion WO42-. Nah, selama 965 detik menghasilkan 0,005 mol logam. Berarti dari larutan ini terjadi reaksi menjadi W, menjadi logam. Nah, reaksinya gimana? Itu yang harus kita ketahui. Untuk memahami reaksi tersebut, kita harus memahami konsep kedua, ya. Konsep kedua. Ini ada konsep keduanya. Oke, kita ke konsep kedua. Nah, ini ke konsep kimianya. Tadi konsep fisika kan, ini konsep kimianya. Ini yang diperlukan untuk mengetahui berapa mol dari elektron. Ketika kalian melakukan elektrolisis itu ada dua logam, ya. Nah, katoda dan anoda, ya. Katoda dan anoda, ada dua logam, itu katoda dan anoda. Nah, kedua logam ini dia ketika terjadi elektrolisis dia bisa menjadi logam. Nah, tapi kita harus pahami dulu apa itu katoda, apa itu anoda. Nah, kita pahami di sini. Katoda adalah apabila suatu elektrolit dielektrolisis, maka kation akan mengalami reduksi di katoda. Ya. Maka kation akan mengalami reduksi di katoda. Reduksi. Reduksi itu adalah elektron masuk ke ion menjadi logam, ya. Nah, reaksi yang terjadi di katoda ditentukan oleh wujud zat, larutan atau leburan, dan jenis kation. Nah, jenis kationnya. Oke. Yang pertama. Nah, ini golongan wujud-wujudnya ya. Ada kation golongan 1A, 2A, Al, Mn, reduksi air. Nah, contoh misalkan air. Air mendapatkan elektron, dia menjadi hidrogen. Jadi tandanya hidrogen itu terjadi reaksi di katoda. Ya, terjadi reaksi di katoda. Atau selain golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, reduksi kationnya adalah K, N plus, berapa plusnya? Plus elektron menjadi K. Ya. Kn plus elektronnya menjadi K. Itu dia. Nah, atau lelehan menjadi K juga. Nah, itu katoda ya. Nah, sekarang anoda. Anoda tempat reaksi oksidasi. Ya, tempat reaksi oksidasi. Komponen yang teroksidasi bergantung pada jenis anoda dan jenis anionnya. Ya, jadi dia melepaskan elektron. Nah, pada kejadian ini terjadi pelepasan elektron, bukan pengikatan elektron. Ya, terjadi pelepasan elektron, bukan pengikatan elektron. Nah, ini contohnya. Oke, sampai di sini kan? Nah, lalu bagaimana Pak dengan WO42- ini? Ini ada ion namanya WO4-2-. Ya. Namanya WO4-2-. Oke, kita tulis ya. WO4-2-. Nah, terjadi peristiwa yang dimana terbentuk W. Ya, terjadi peristiwa yang dimana terbentuk W. Nah, jadi WO4-2- terjadi peristiwa terbentuk W.
Lalu gimana nih? Nah, kita lihat di anoda katoda. Kita kembali lagi di sini. Nah, apakah WO42- itu adalah anion ya? Ingat, itu adalah anion. Nah, WO42- itu adalah anion. Nah, jadi peristiwa yang memungkinkan terjadi itu adalah pelepasan elektron. Ya. Peristiwa yang memungkinkan terjadi itu adalah pelepasan elektron pada WO42-. Bukan pengikatan elektron ya. Nah, kalau pelepasan elektron, kita menggunakan konsep setengah reaksi ya. Konsep setengah reaksi. Nah, berarti ada konsep baru lagi nih. Jadi ini kita tag dulu nih. Nah, kita buka konsep setengah reaksi dulu. Asam basa, kimia unsur. Hidrokarbon bukan. Nah, ini ada nih. Jadi ada dua konsep ya. Nah, ini contohnya kalian juga belum pelajari ya. Ini juga di pelajaran kelas 12. Ini namanya redox ya, reaksi reduksi di kelas 12. Nah, jadi ada reaksi reduksi yang kita sudah pelajari di kelas 11, di kelas 10. Ada reaksi reduksi yang akan kalian pelajari di kelas 12. Nah, ini juga berhubungan dengan yang soal tadi. Nah, jadi ada dua konsep. Nah, bagaimana menyelesaikannya soal yang tadi? Nah, kita akan mempelajari ini sebentar ya. Sebentar, mudah-mudahan nggak lama ya. Nah, di sini. Ini MnO4- kan, menjadi Mn2+ kan. Ini adalah reaksi reduksi. Reduksi itu adalah pelepasan elektron kan? Betul kan tadi? Pelepasan elektron. Berarti ini adalah reduksi. Nah, cuman ini reaksinya belum apa namanya? Belum setara. Jadi kita akan mencari kesetaraan. Nah, bagaimana membentuk kesetaraan pada MnO4- ini adalah menambah jumlah H2O ya, menambah jumlah H2O. Nah, di sebelah kanan sesuai banyaknya O sebelah kiri. Jadi misalkan di sini ada 4 kan. Nah, H2O-nya juga harus ada 4 agar O-nya sama. Nah, kalau begitu untuk soal seperti ini, nah, jadi kita juga harus menambahkan H2O di sini. WO42-. Nah, W plus H2O. H2O-nya sebanyak berapa, Pak? Sebanyak-banyaknya O di sini. O di sini ada 4. Jadi 4H2O. Ya. Jadi 4H2O kan? Nah, sekarang penyetaraan W-nya sudah setara. O-nya juga sudah setara. Tinggal hanya belum setara. Di sini ada H, di sini nggak ada H. Berarti
sesuai setengah reaksi pada redoks ini, yang kalian lihat ini ada penambahan H+ di sini, ya. Berarti ditambah H+ sebanyak H yang sebelah kanan. Nah, ditambah H+ sebanyak H sebelah kanan. Artinya ini menjadi WO42- plus 8H+ menjadi W plus 4H2O. Setara dia. Udah setara kan? Nah, ada nggak yang belum setara lagi? Ada yang belum setara lagi, yaitu elektronnya. Nah, di sini elektronnya 0. Di sini elektronnya berapa? -2 tambah 8. Menjadi plus 6. Ini belum setara. Nah, agar dia setara, kita lihat ya. Nah, agar ini setara, karena ada elektronnya, perlu ditambah 5E. Kenapa 5E? Karena ini minus plus 8, ini jadi plus 7, yang ini 2. Supaya menjadi 2 agar sama perlu ditambah 5E. Nah, kalau begitu untuk soal seperti ini, agar elektronnya setara karena ini 0, ini perlu ditambah 6 elektron sehingga menjadi WO42- plus 8H+ plus 6 elektron menjadi W plus 4H2O. Ini dia. Nah, hubungannya kemana Pak di sini? Hubungannya adalah bahwa pada wolfram ini terdapat 0,005 mol logam wolfram. 0,005 mol ya. Berarti di sini molnya adalah 0,005 mol. Nah, kalau begitu kan kita untuk reaksi mol elektron sama dengan I kali T per 96.500 itu kan adalah mol elektron kan? Nah, kalau wolframnya 0,005 mol, di sini berapa? Dikali 6. Ya. Dikali 6 kan? Nah, jadi 30 itu 2 jadi 0,03 ya. 0,03 mol ya. Nah, jadi di sini adalah 0,03 mol. Masukin ke rumus ini. 0,03 sama dengan I dikali 965 dibagi 96.500. Nah, itu dia. Nah, kalian hitung berapa? Oke, kita hitung ya. Berarti 96.500 kali 0,03 ya. 96.500 kali 0,03 dibagi 965. Jawabannya 3 ampere. Nah, apakah 3 ampere itu ada? Ada ya? Jawabannya adalah E. Ya. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah 3 ampere. Ada 3 konsep. Nah, pertama elektrolisis pertama, kalian harus memahami mengenai apa itu hukum Faraday. Elektrolisis kedua, kalian harus memahami secara kimia anion kationnya dengan konsep redoks pada setengah reaksi. Ada 3 konsep untuk menjawab soal seperti ini. Oke, itu saja ya. 3 soal saja untuk ini. Nanti Bapak akan upload. Nah, semoga bisa diulang. Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian Bapak tutup dengan doa qiraat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.